Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Hartati, SPDMM dari SMK Negeri 2 Sukabumi akan memaparkan materi membuat neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur atau worksheet, pengertian, jenis, cara membuat, dan contoh. Neraca lajur atau worksheet merupakan suatu lembaran kertas berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Neraca lajur adalah sebuah laporan yang berisi semua data tentang akuntansi yang menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Perusahaan dagang maupun jasa membutuhkan neraca lajur untuk mengetahui informasi secara jelas tentang keadaan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh perusahaan. Tanpa laporan ini, data transaksi keuangan dalam satu periode yang berjumlah ratusan bahkan ribuan akan sulit dikelola sehingga dapat memperlambat penyusunan laporan keuangan. Dalam praktik penyelenggaraan akuntansi secara manual, neraca lajur memuat 5 bagian pokok, yaitu yang pertama neraca saldo, yang kedua neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketiga neraca saldo setelah penutupan, yang keempat laporan perhitungan laba rugi, dan yang kelima neraca. Manfaat dari neraca lajur atau worksheet adalah bahwa neraca lajur berfungsi sebagai referensi dalam pembukuan ayat jurnal penutup. Yang kedua, sebagai referensi dalam memeriksa data atau akun dan jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, menggolongkan, meringkas, dan mengevaluasi pencatatan transaksi. Yang keempat, sebagai penunjuk bahwa prosedur yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan sudah dilaksanakan. Dan yang kelima, mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan pada saat pembuatan jurnal penyesuaian. Jenis-jenis neraca lajur atau worksheet. Yang pertama, neraca lajur umum. Digunakan untuk menganalisis saldo di akun yang berbeda dan biasanya berisi 4-6 kolom yang terdiri dari neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Yang kedua, neraca lajur terperinci, berisi lebih banyak perincian atau informasi dan seringkali menyertakan halaman pendukung untuk menjelaskan item tertentu seperti daftar piutang dagang, pengeluaran produksi, atau premi asuransi. Yang ketiga, neraca lajur audit digunakan untuk memverifikasi keakuratan informasi dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan. Dan yang keempat, neraca lajur 12 kolom atau 6 kolom berganda digunakan biasanya oleh perusahaan yang memiliki pemegang saham untuk meneliti laba rugi perusahaan. Pengerjaan worksheet yang pertama dikerjakan dengan aktivitas siklus akuntansi periode akhir, dikerjakan setelah aktivitas pencatatan jurnal penyesuaian, jurnal penutup maupun jurnal pembalik, namun dilakukan sebelum penyusunan laporan keuangan. Kemudian dikerjakan setelah laporan keuangan tersusun. Cara membuat atau menyusun neraca lajur atau worksheet. Yang pertama,
Menyiapkan format yang berisi jumlah kolom yang sesuai. Kolom nomor dan nama akun berisi nama seluruh kode akun perkiraan yang telah disusun sebelumnya. Dari nama rekening perkiraan ini juga akan ditentukan apakah sebuah akun bernilai debit atau kredit pada setiap lajur kolom. Berikutnya, kolom neraca saldo, yaitu berisi informasi-informasi yang tercantum pada lajur neraca saldo adalah sama persis dengan yang tercantum pada jurnal laporan neraca saldo. Selanjutnya, kolom penyesuaian berisi jurnal-jurnal penyesuaian yang telah dibuat akan menyesuaikan perkiraan-perkiraan neraca saldo yang sudah ada, di mana jika ada perkiraan baru yang timbul, maka akan dituliskan di bawah perkiraan neraca saldo tersebut. Selanjutnya, kolom neraca saldo setelah penyesuaian berisi setelah dilakukan jurnal penyesuaian, neraca saldo akan memperkirakan semua perkiraan dan saldo-saldo yang terdapat dalam lajur ini yang nantinya akan terlihat pada laporan keuangan. Berikutnya, kolom neraca berisi semua perkiraan real yang merupakan perkiraan dari akun sebelumnya. Selanjutnya, kolom laba rugi berisi semua perkiraan nominal yang merupakan perkiraan yang akan dikelompokkan atau dimasukkan dalam laporan perhitungan rugi laba. Dalam kolom ini, debit dan kredit dalam lajur rugi laba dijumlahkan. Bila sisi kredit lebih besar sisi debitnya, maka perusahaan akan mendapat laba. Sebaliknya, bila sisi debit yang lebih besar dari sisi kredit, maka perusahaan menderita kerugian. Yang kedua, melakukan input nomor dan nama akun. Langkah selanjutnya dalam membuat neraca lajur adalah menginput nomor dan nama akun dalam kolom yang tersedia. Kemudian, masukkan saldo akun dari buku besar ke dalam kolom daftar saldo yang ada di dalam lembar kerja yang tersedia. Lalu, tambahkan jumlah neraca saldo yang ada pada laporan sebelumnya. Yang ketiga, masukkan ayat jurnal penyesuaian pada kolom penyesuaian. Isilah kolom ini dengan nominal yang telah dibuat dalam laporan ayat jurnal penyesuaian sebelumnya. Kemudian, pindahkan saldo ke daftar yang sudah disesuaikan antara debit dan kredit. Demikianlah cara membuat neraca lajur atau worksheet. Adapun sumber pendukung. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.